Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, slide-nya sudah muncul ya. Sudah, Bapak. Ya, jadi ini saya ingin menyampaikan bahwa yang PPT yang kemarin itu diganti PPT yang baru ini karena ada beberapa yang saya perbaiki ya. Kemarin saya sudah bilang kalau ada salah ketik, ini sekarang sudah saya perbaiki ya. Jadi ini adalah standar aseptis. Apa yang dinamakan ini pada slide yang lama ini pada teknik aseptis ya, pada teknik aseptis itu pada slide ke-84 ada tulisan standar aseptis, artinya adalah persyaratan, dikatakan ruangan, dikatakan alat-alat, dikatakan personalia atau operator yang melakukan pekerjaan itu sudah memenuhi persyaratan aseptis ya, itu dinyatakan sebagai standar aseptis, yaitu batasan yang harus dipenuhi untuk melakukan pekerjaan aseptis. Ya, dan di sini dikatakan bahwa menurut FDA standar aseptis itu adalah 0,1%. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan 1.000 pengisian atau 1.000 produksi, 1.000 wadah, maka dari 1.000 itu ada satu saja yang terkontaminasi. Ya, maksimal satu untuk pengisian 1.000 wadah. Itu dinamakan standar aseptis. Dan bahkan dinyatakan lebih lanjut oleh FDA agar kita bisa mendapatkan derajat kepercayaan yang tinggi yaitu 95%, maka minimal harus dilakukan 3.000 kali pengisian. Jadi harus ada 3.000 wadah yang diisi oleh operator dan ruangannya itu sudah dipersiapkan untuk aseptis dan bisa membuktikan enggak dia bahwa kalau dari 1.000 itu ada satu, maksimal satu yang terkontaminasi, berarti kalau ada 3.000, berarti maksimal 3 dari 3.000 itu yang boleh terkontaminasi. Ya, kalau lebih dari satu, berarti tidak memenuhi standar aseptis. Atau kalau 3.000 tidak lebih atau lebih dari 3 yang terkontaminasi, berarti tidak memenuhi standar aseptis. Ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk melakukan pekerjaan teknik aseptis. Itu yang cara simulasi ya. Jadi seorang operator mengisi 3.000 wadah, lalu dilihat dari 3.000 wadah itu mana yang keruh. Keruh berarti ada kontaminasi. Kemudian metode yang kedua adalah metode kalkulasi. Jadi untuk menentukan memenuhi standar aseptis atau tidak, itu bisa dengan cara simulasi, bisa juga dengan cara kalkulasi. Nah, kalau kalkulasi ini kita tidak usah melakukan pekerjaan aseptis, cuman kita harus punya data-data, di antaranya adalah jumlah partikel dalam udara yang akan kita persiapkan untuk melakukan pekerjaan aseptis itu berapa. Kemudian area atau luas luas dari wadah yang akan kita isi itu berapa, yang diisi dengan metode teknik aseptis itu areanya berapa. Kemudian waktu adalah wadah yang diisi dengan sediaan aseptis ini tentunya akan terbuka ya. Ketika mau diisi dibuka dulu lalu diisi ya. Kemudian ditutup lagi. Nah, jarak antara buka wadah sampai nutup wadah itu perlu waktu berapa itu dinyatakan dalam T. Ya. Nah, kemudian di sini dipersyaratkan bahwa luas permukaan harus dalam sentimeter persegi, lama wadah terbuka itu tidak boleh dalam menit tapi harus dalam jam. Ya. Dan C itu konsentrasi partikel atau konsentrasi bakteri berapa, kalau berapa partikel per meter kubik, kalau bakteri berapa CFU atau koloni forming unit per meter kubik. Ya, misalnya ini ya diketahui bahwa oh ya, kemudian N itu adalah jumlah bakteri yang diperkirakan mencemari per wadah itu berapa. Kalau N ketemu 10⁻³
berarti satu wadah dari 1000 itu terkontaminasi. Ya, oleh karena itu harga N harus lebih kecil sama dengan 10 pangkat min 3 atau maksimal 10 pangkat min 3. Kalau lebih kecil dari 10 pangkat min 3 berarti memenuhi persyaratan standar aseptis. Kalau harga N-nya lebih besar dari 10 pangkat min 3 berarti tidak memenuhi standar aseptis. Ya. Ini ralat saya. Ya, kemarin di sini saya tulis 10 pangkat min 2 ini sudah saya rubah ya. Jadi kalau N ketemu 10 pangkat min 3 artinya satu wadah mencemari 10 pangkat 3. Artinya dari 1000 wadah itu ada satu wadah yang tercemari. Berarti masih bisa memenuhi persyaratan. Ya. Ini contohnya kemarin kita misalnya ada pengisian wadah primer yang areanya itu 0,3 cm persegi. Kemudian wadah itu dibuka dan ditutup kembali itu butuh waktu 5 detik. Tapi detik itu harus diubah menjadi jam. Ya. Kemudian jumlah mikroorganisme per meter kubiknya adalah 1 CFU mikroorganisme per meter kubik. Kemudian dimasukkan rumus N sama dengan 1 kali 0,3, ya itu area, dan kali T dibagi 602. 602 itu adalah faktor gravitasi bumi. Dijadikan pembagi. Ya. Nah, ketemunya adalah 7 kali 10 pangkat min 7. Ini nggak usah sulit-sulit, kita lihat berapa ini 10 pangkat min 7 ya. 7 kali 10 pangkat min 7. Ini lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan 10 pangkat min 3 ya. Mbak Alvita Salsabila ada? Ya, Bapak ada. Mbak, kalau 10 pangkat min 7 itu berarti lebih besar atau lebih kecil dari 10 pangkat min 3? Pak, lebih besar. Min. 10 Min. pangkat min. Lebih kecil. Lebih kecil ya. Berarti 10 pangkat min 7 itu lebih kecil dari 10 pangkat min 3. Berarti ini memenuhi standar aseptis atau enggak, Mbak? Memenuhi. Jadi syarat dikatakan memenuhi adalah harga N yang didapatkan itu lebih kecil, maksimal lebih kecil atau sama dengan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 7 jauh lebih kecil kan dari 10 pangkat min 3, jadi memenuhi persyaratan ya. Nah, itu yang ralat saya yang kemarin saya sampaikan. Jadi yang dipakai yang ini aja ya, PPT yang baru ini aja. Nah, setelah dilakukan verifikasi, dibuktikan tadi ya, verifikasi adalah proses pembuktian atau pengujian ya, untuk membuktikan atau konfirmasi, membuktikan bahwa kondisi aseptis sudah tercapai, barulah dilakukan pekerjaan aseptis itu. Nah, selama melakukan pekerjaan aseptis itu juga harus dilakukan monitoring ya. Di antaranya adalah komponen sterilisator. Masih ingat ya kemarin ya? Monitoring autoclave meliputi indikator mekanik, indikator biologi, indikator kimia, ya. Jadi sama dengan yang kemarin, komponen sterilisatornya, lalu lingkungan itu diperiksa betul, ya. Jadi jangan sampai ruang yang tadi sudah kita hitung ternyata menghasilkan N10 pangkat min 7, berarti memenuhi standar aseptis. Nah, ketika dilakukan pekerjaan aseptis, partikelnya tambah-tambah terus sehingga harga N-nya naik. Tidak boleh. Ya, oleh karena itu harus terus dimonitor lingkungan itu. Ya, dimonitor. Jadi selama proses pekerjaan aseptis dilakukan, diletakkan cawan Petri. Kemarin sudah saya jelaskan ya, diletakkan cawan Petri, kemudian dilihat berapa jumlah partikel atau jumlah mikroorganisme yang tertangkap oleh media pada cawan Petri itu. Ya. Diharapkan tetap seperti semula, tidak mengalami perubahan. Jadi kalau tadi diketemukan ada 1 bakteri per meter kubik, selama pekerjaan pun jumlah bakterinya tidak tambah. Ya. Bahkan sampai akhir proses pun bakterinya tetap 1 partikel per meter kubik. Ya. Nah, untuk mengetahui
berapa jumlah partikel atau jumlah mikroorganisme dalam ruang itu bisa digunakan tadi ya, setting plate ya, jadi diletakkan cawan yang berisi media, dibiarkan saja pada ruang tempat kita melakukan aktivitas. Kemudian ada selitu agar. Kalau selitu agar itu udara diambil menggunakan air sampler. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Dan udara diambil, lalu dari udara diambil itu dimasukkan pada media, dilihat ada pertumbuhan mikroorganisme atau tidak. Nah, berikutnya adalah personal. Kalau personal ini ya monitor dengan cara ada latihan, ada sampling ya. Jadi setelah operatornya bekerja itu, baju kerjanya itu di swab. Setelah itu juga sarung tangan yang digunakan itu dicelupkan pada media. Kemudian dilihat ada kotoran kumannya enggak. Syaratnya harus tidak ada kontaminasi. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Untuk kelas A, untuk teknik aseptis itu akan di kelas A. Harus lebih kecil dari 1. Artinya harus 0. Tidak boleh ada kontaminasi sama sekali. Nah, itu tambahan saya yang terkait dengan PPT yang baru ini ya. Ada beberapa ralat. Baik, kemudian dilanjutkan dengan kemarin sudah kita mulai yaitu desinfektan dan antiseptik. Desinfektan. Nah, kemarin juga sudah kita mulai ya, desinfektan dan antiseptik sudah tahu ya bedanya apa desinfektan dan apa antiseptik itu. Coba sekarang Mbak Desi Alvina, ada Desi Alvina? Desi Alvina ada? Nggak ada. Desi Alvina nggak ada. Ya sudah ya, saya kira semua sudah tahu ya apa beda desinfektan dan antiseptik. Kalau desinfektan itu untuk benda mati, kalau antiseptik untuk benda hidup atau untuk jaringan hidup, misalnya untuk kulit manusia ya. Jadi kita menghilangkan bakteri yang ada pada kulit kita itu dengan menggunakan antiseptik. Tidak boleh menggunakan desinfektan ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas, ada beberapa senyawa yang masuk dalam golongan antiseptik, ada yang masuk dalam golongan desinfektan. Tapi ada satu senyawa yang bisa berfungsi sebagai antiseptik dan bisa berfungsi sebagai desinfektan. Andi Lukman, ada Andi Lukman? Mas Andi Lukman? Iya, Pak. Apa mbak senyawa yang bisa berfungsi sebagai antiseptik dan desinfektan? Mohon maaf, Pak. Bisa diulangi pertanyaannya? Senyawa apa yang bisa masuk golongan antiseptik, tapi juga masuk desinfektan. Jadi bisa digunakan untuk benda hidup maupun untuk benda mati. Apa, Mas? Ingat-ingat ya, alkohol ya. Oke. Alkohol. Alkohol itu senyawa yang bisa untuk antiseptik sekaligus senyawa yang bisa digunakan sebagai desinfektan. Jadi kita bisa mendesinfeksi kulit kita dengan alkohol walaupun dia bisa juga untuk beker gelas ya. Kemarin sudah kita bahas satu persatu. Nah, kemudian pada halogen. Halogen itu apa saja tuh halogen itu? Cl, terus apa lagi? Br, terus iod ya. Klorida, bromida, iodida itu termasuk senyawa halogen. Nah, dari senyawa halogen itu yang klor, senyawa klor Cl itu berfungsi sebagai desinfektan. Ya. Tetapi yang iod itu adalah antiseptis. Ya, jadi satu golongan tapi peruntukannya beda. Satu golongan halogen ya. Kalau klor itu untuk benda mati ya.
atau desinfektan. Kalau iod Y2 ya, Y2 yodida itu untuk benda hidup atau untuk jaringan hidup, untuk antiseptik ya. Ini kemarin sudah sampai zat pengoksidasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah surfaktan kationik. Surfaktan kationik itu bisa juga dimasukkan dalam desinfektan dan antiseptik. Ya, ini sama dengan alkohol. Ya, desinfektan dan antiseptik. Ini golongan surfaktan kationik. Ya, dan cara bekerjanya adalah dengan mematikan, mengganggu, merusak protein pada bakteri. Itu surfaktan yang bersifat kationik. Ya, kemudian ada lagi biguanida. Nah, ini penggunaan desinfektan ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa untuk peralatan yang di rumah sakit itu harus didesinfeksi dan tahapannya yang pertama adalah dibersihkan, dicuci ya, didesinfektan ya, direndam dalam klorin ya, kemarin direndam dalam klorin. Dan kalau sudah itu dicuci dan dibersihkan. Klorin itu untuk desinfektan, untuk menghilangkan bakteri. Kalau dicuci dan dibersihkan itu untuk menghilangkan kotoran partikel. Ya. Desinfektan digunakan pada alat instrumen, kalau antiseptik untuk jaringan mukosa untuk makhluk hidup ya, untuk operatornya. Pada rumah sakit, desinfekti kulit dan membran mukosa, desinfekti tangan dengan klorheksidin glukonat, dengan etanol, povidon, dan iodin ya. Kita sudah tahu kemarin ya bahwa iodin itu adalah masuk dalam antiseptik. Sedangkan desinfekti dengan tangan praoperasi ya bisa bekerja dengan klorheksidin, iodin, dan etanol ya. Ini ya, alat-alat maupun permukaan ruang itu bisa dengan desinfektan. Kita lanjutkan saja. Faktor yang mempengaruhi proses desinfeksi. Yang pertama adalah suhu. Bahkan dikenal istilah koefisien suhu. Apa yang dinamakan koefisien suhu ya pada proses desinfeksi, yaitu waktu membunuh kuman pada suhu X dibagi dengan waktu membunuh kuman pada suhu X plus 10. Ya, berarti kalau koefisien suhunya kecil, ya, berarti waktu bunuh pada suhu X plus 10 itu tambahannya sangat besar. Ya, jadi koefisien suhunya sangat kecil, ya, berarti suhu sangat berpengaruh pada proses desinfeksi. Tapi kalau koefisien suhunya besar, berarti waktu bunuh pada suhu X plus 10 itu naiknya tidak bermakna. Sehingga kenaikan suhu tidak seberapa mempengaruhi proses proses kematian bakteri. Ya, itu koefisien suhu, yaitu percepatan kematian bakteri akibat kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Sekali lagi diingat ya, kalau koefisien suhunya kecil, berarti suhu sangat mempengaruhi proses desinfeksi. Kenaikan suhu yang sedikit saja, bakterinya matinya jauh lebih besar dibanding pada suhu X. Ya. Tapi kalau koefisien suhunya besar ya, berarti kenaikan suhu tidak seberapa mempengaruhi proses kematian bakteri. Ini aja yang harus diingat-ingat ya terkait dengan koefisien suhu. Kemudian konsentrasi dari desinfektan ya, tentu saja ya konsentrasi itu berbanding lurus dengan kematian atau dengan proses atau dengan laju desinfeksi.
Di sini rumusnya adalah K, kecepatan desinfeksi sama dengan N, koefisiensi pengenceran, kali C, konsentrasi desinfektan, dikalikan T, waktu pembinasaan. Ya. Jadi kalau kecepatan desinfeksinya besar, ya, berarti kenaikan konsentrasi yang kenaikan konsentrasi yang sedikit saja sudah mempercepat kematian bakteri secara bermakna. Ya, itu kecepatan desinfeksi. Dan waktu kontak, jadi kontak antara desinfektan dengan yang didesinfeksi, ya, itu juga mempengaruhi proses desinfeksi. Kemudian pH. Nah, desinfektan itu bekerjanya dipengaruhi oleh pH, ya. Walaupun dikatakan sifatnya sangat kompleks, ya, tetapi secara umum, ya, secara umum dikatakan bahwa desinfektan itu akan efektif apabila bekerja pada pH di luar pH pertumbuhan kuman. Jadi kalau pada umumnya pH kuman itu adalah 6-8, artinya pada pH 6-8 dia tumbuh dengan bagus, ya. Nah, dengan desinfektan yang dibuat pada pH yang sangat rendah atau sangat tinggi, ya, itu bakteri itu akan lebih cepat termatikan karena pH-nya tidak sesuai dengan suasana untuk hidupnya dia. Ya, mungkin ya nggak usah ditambah desinfektan, kalau ditambah pada pH 3 begitu, bakteri ini akan mati. Ini secara general, ya, secara umum saja. Karena umumnya bakteri itu tumbuh pada pH 6-8. Jadi pada pH yang lebih kecil dari 6 atau lebih besar dari 8, maka bakteri itu nggak diapa-apakan, akan mati sendiri. Karena pH-nya tidak sesuai dengan pH pertumbuhan, apalagi ditambah dengan desinfektan. Nah, kemudian dikatakan di sini, hati-hati dengan desinfektan yang bersifat asam. Kenapa? Karena kalau desinfektan ini bersifat asam, harus dilakukan desinfeksi pada suasana asam, jangan pada suasana basah. Kenapa? Karena kalau desinfektan itu bersifat asam, lalu lingkungan yang didesinfeksi itu bersifat basah, maka desinfektan itu akan terurai menjadi ion, ya, dan dia akan mengalami penurunan aktivitasnya. Ya, itu terkait dengan pH. Jadi yang pertama, kita harus melihat berapa pH pertumbuhan dari kuman itu, ya. Kemudian kalau bisa pH pertumbuhan kuman itu tidak dilakukan pada desinfeksi. Jadi lakukanlah desinfeksi pada pH lebih kecil atau lebih besar dari pH pertumbuhan kuman. Kemudian yang kedua, kita lihat desinfektan kita sifatnya asam atau basa. Kalau sifatnya asam, lakukanlah proses desinfeksi pada suasana yang asam juga, pada pH rendah. Tapi kalau desinfektan kita bersifat basa, lakukanlah proses desinfeksi pada suasana basa. Kenapa? Agar desinfektan itu tidak terurai menjadi ion. Desinfektan yang terurai menjadi ion akan mengalami penurunan efektivitas. Ya, tolong dicatat ya itu, ya. Jadi untuk pH ini kaitannya dengan desinfeksi, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, lakukanlah desinfeksi pada pH yang tidak sama dengan pH pertumbuhan kuman, lebih kecil atau lebih besar. Yang kedua, lakukanlah desinfeksi pada pH yang sama dengan sifat desinfektan itu. Desinfektan sifatnya apa? Asam. Baik, lakukanlah proses desinfeksi pada suasana asam. Sifatnya basah, lakukanlah desinfeksi pada suasana basah. Ya, itu untuk proses desinfeksi kaitannya dengan pH. Kemudian jenis mikroorganisme, ya tentu saja, ya, dan luas area yang terkontaminasi ini mempengaruhi. Dengan bahan organik, ya,
efisiensi desinfektan akan menurun dengan adanya bahan organik, misalnya makanan, cairan tubuh, plastik, dan lain-lain. Kenapa? Kemarin saya kira sudah kita bahas ya, waktu kita membahas sterilisasi dengan autoklaf ya, protein, karbohidrat, itu akan melindungi tubuh kuman. Sehingga sama di sini, di sterilisasi maupun di desinfektan, hindarilah adanya bahan-bahan yang bisa melindungi kuman itu dari sentuhan atau dari serbuan desinfektan. Di antaranya adalah protein, karbohidrat, lemak, ya. Nah, kemudian formulasi, jadi kalau misalnya kita akan membuat formula desinfektan, ya, maka formula desinfektan itu yang kita gunakan sebagai desinfeksi. Misalnya kita formula, kita harus memperhatikan pelarutnya apa, ya. Biasanya kalau pelarut organik akan menurunkan aktivitas desinfektan yang larut dalam lemak. Aktivitas desinfektan kationik lebih besar pada pelarut alkohol daripada pelarut air. Asam akan menambah sifat sporosidal, ya. Kecuali kalau desinfektannya bersifat basah, ya. Tidak boleh dilakukan penambahan asam. Sabun dan surfaktan dapat meningkatkan efek antibakteri, ya. Ini kaitan formula desinfektan itu dengan proses desinfeksinya. Berikutnya adalah metode uji desinfektan dan antiseptik. Tidak ada metode tunggal yang dapat menentukan secara keseluruhan aktivitas antimikroba. Harus dilakukan dengan beberapa metode, ya. Jadi kalau gagal di satu metode, kita harus mencari metode yang lain, ya. Nah, yang pertama, bakteriostatik test. Untuk menentukan kemampuan bakteri menghambat pertumbuhan, ya, itu dilakukan dengan metode serial dilution test, ya. Jadi artinya desinfektan itu diencerkan, ya, dilakukan dilusi pada beberapa tahap pengenceran. Diencerkan pada beberapa tahap, mulai dengan pengenceran sedikit sampai pengenceran paling besar, ya. Nah, ketika diencerkan sedikit, konsentrasinya masih besar, tapi setelah diencerkan sangat besar, berarti konsentrasinya sangat kecil. Kemudian desinfektan yang sudah diencerkan itu dicoba dimasukkan pada kuman, ya, pada media yang sudah mengandung kuman, dan dilihat ada pertumbuhan atau tidak kuman itu. Kalau ada pertumbuhan, berarti desinfektannya gagal bekerja sebagai desinfektan. Kalau sudah tidak ada pertumbuhan, berarti desinfektannya sukses menghambat pertumbuhan. Jadi bisa kita bayangkan yang diencerkan di awal-awal, yang pengencerannya masih kecil itu, pengenceran kecil berarti kadar desinfektannya masih besar, itu berarti desinfektan masih bisa membunuh mikroorganisme, menghambat pertumbuhan mikroorganisme, ya. Tetapi pada bakteri yang kecil, pada pengenceran yang kecil atau konsentrasinya yang besar, maka bakteri itu tidak bisa dihambat lagi karena desinfektannya gagal melakukan pembunuhan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, di sini dikenal istilahnya adalah MIC atau minimum inhibitory concentration. Apa artinya itu? Artinya itu adalah konsentrasi minimum yang masih bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme, ya. Jadi misalnya begini, kita akan mengencerkan desinfektan itu, misalnya diencerkan 2 kali, ya, diencerkan 2 kali. Jadi kalau konsentrasinya tadi misalnya 10, gitu ya, 10%, diencerkan 2 kali berarti menjadi
5%. Itu pengenceran pertama. Diencerkan 2 kali lagi, sehingga dia menjadi konsentrasinya 2,5%. Diencerkan 2 lagi, menjadi 1,25%. Ya, misalnya ini ya, pada pengenceran pertama yang belum diencerkan 5%, bakterinya masih tumbuh. Ya, berarti MIC-nya belum tercapai. Kemudian diencerkan lagi menjadi separuhnya, jadi 2,5% ya. Ini bakterinya juga masih bisa membunuh. Desinfektannya masih bisa membunuh bakteri, tidak ada pertumbuhan. Tetapi pada pengenceran berikutnya yang 1,25 itu ternyata bakterinya tidak terpengaruh atau bakterinya masih tumbuh ya. Jadi yang 5% bakterinya tidak tumbuh, yang 2,5% bakterinya tidak tumbuh, yang 1,25% bakterinya tumbuh. Berarti MIC-nya berapa ini ya, MIC-nya ya? Yang 5% tidak bisa tumbuh ya. 5% tidak bisa tumbuh, 2,5% masih tidak ada pertumbuhan, berarti masih sukses desinfektannya. Yang 1,25 bakterinya mendadak tumbuh, berarti gagal ketika 1,25. Nah, berarti berapa ini MIC-nya? Hendar Puspa, ada Hendar Puspa? Ada Bapak. Ya, berapa Mas MIC-nya Mas? 5% nggak ada pertumbuhan, 2,5% nggak ada pertumbuhan, 1,25% ada pertumbuhan. Berarti 5% masih sukses sebagai desinfektan, 2,5% masih sukses sebagai desinfektan, yang 1,25% gagal sebagai desinfektan. Berarti MIC-nya berapa? 5%, 2,5% atau 1,25%? 2,5% Bapak. 2,5%, betul ya. Konsentrasi yang terkecil yang masih bisa membunuh, ya. Oke, sudah mengerti semua ya? Itu adalah pengertian MIC. Cara mengetahui bakteriostatik test. Dan dikatakan bahwa MIC itu adalah konsentrasi bakteriostatik. Ya. Jadi kalau ada desinfektan kemudian dikatakan di situ bahwa konsentrasi bakteriostatiknya adalah 2,5%, artinya apa? Artinya MIC-nya adalah 2,5%. Ya. Nah, selain dengan melihat dilution tadi ya, serial dilution test, juga bisa dengan agar diffusion test, yaitu difusi desinfektan ke dalam agar yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas antibakteri setelah inkubasi. Jadi sama ya. Sama tadi diencerkan ya beberapa kali, kemudian dimasukkan pada media dengan menggunakan sumur ya. Jadi ada sumuran, ada semacam potongan kecil-kecil gitu ya dari sumur itu, kemudian dimasukkan di situ ya, desinfektannya dimasukkan di situ, maka desinfektannya itu akan merambat keluar ya, merembes keluar, dan dia segera akan mematikan bakteri yang ada di sekitarnya. Nah, pada agar diffusion test ini hanya kualitatif ya, bukan kuantitatif, hanya kualitatif saja. Biasanya untuk membandingkan antara desinfektan satu dengan desinfektan yang lain, bagus yang mana ya. Nah, yang bagus adalah yang daya hambatnya itu, zona hambatnya itu paling luas. Ya. Jadi semakin luas zona hambat, berarti bakteri yang dimatikan semakin banyak.
Ya, jadi kita misalnya dengan desinfektan A, berapa diameternya kalau diencerkan sekian, diameter B diencerkan pada pengenceran yang sama, berapa diameter hambatnya, ya. Kalau A itu diameter hambatnya lebih besar daripada B, berarti A itu lebih bagus. Hanya itu aja. Tidak sampai menentukan berapa konsentrasi bakteriostatiknya. Hanya membandingkan mana yang bagus dari beberapa desinfektan ini. Ya. Yang berikutnya adalah baktericidal test. Kalau bakteriostatik test itu untuk mengetahui daya hambat, ya, yang bisa dengan dua cara tadi, ya, diffusion maupun dengan area penghitungan area hambat. Yang kedua adalah bacterial test ini, baktericidal test ini untuk mengetahui kemampuan desinfektan untuk membunuh kuman. Ya, menggunakan metode Rideal-Walker, yaitu menghitung fenol koefisien fenol. Ya. Nah, pada uji baktericidal test ini, ya, desinfektan yang kita uji itu kita bandingkan dengan fenol. Karena fenol dianggap sebagai desinfektan standar. Ya. Kemudian kita bandingkan nanti daya bunuh kuman dengan daya bunuh kuman dari desinfektan yang kita gunakan dengan daya bunuh kuman yang dilakukan oleh fenol. Nah, ini menggunakan kuman tertentu yaitu Salmonella typhi ATCC. Masih ingat ya ATCC, ya? American Type Culture Cell, ya. Tipe-tipe tertentu. Atau Staphylococcus aureus atau Pseudomonas. Nah, yang digunakan pembanding adalah fenol uap, ya, dengan titik beku 40 derajat Celcius atau yang lebih besar dari itu, ya. Nah, dibuat di sini 5% fenol yang dibekukan dengan larutan kalium bromida, ya, dibuat larutan fenol 5%. Kemudian dilakukan pengenceran, ya. Jadi kita membuat disinfektan yang kita uji itu diencerkan beberapa konsentrasi, ya. Kemudian 5 ml desinfektan yang sudah diencerkan tadi dan juga fenol yang sudah dilarutkan tadi dimasukkan dalam tabung yang berisi kuman-kuman yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Dimasukkan dulu desinfektan, setelah itu kumannya dimasukkan, ya. Kemudian diperiksa pada 2,5 menit, 5 menit, 7,5 menit dan 10 menit, ya. Lalu diinkubasi selama 48 jam. Ini, ya, skemanya adalah seperti ini. Diencerkan, ya. Kemudian dimasukkan dalam tabung. Dan tabung yang sudah diberi desinfektan ini diberi kuman, ya. Kemudian dibiarkan 2,5 jam. 2,5 menit, 2,5 menit, 5 menit, 7,5 menit, dan 10 menit. Ya. Nah, kemudian dihitung koefisien fenolnya berapa. Caranya adalah mencari pengenceran tertinggi yang dapat membinasakan kuman dalam waktu 7,5 dan 10 menit, tetapi menit sebelumnya dia tidak bisa membunuh kuman. Berarti kumannya masih hidup. Tetapi pada konsentrasi yang sama itu, ketika dibiarkan 7,5 menit sampai 10 menit, kumannya mendadak mati. Nah, itu kita lihat pada pengenceran berapa proses itu terjadi. Ya. Ini contohnya adalah seperti ini, ya. Jadi desinfektan yang kita uji, kita encerkan 300 kali, kemudian dinaikkan lagi pengenceran 325, jadi lebih encer, kadar desinfektan lebih kecil, daya bunuhnya menurun, ya. Kemudian 350, diencerkan lagi, dinaikkan lagi 375, dan yang terakhir diencerkan pada 400, ya. Kemudian kita lihat tabung hasil pengenceran yang sudah ditambah kuman tadi bagaimana.
Ketika pengenceran 1:300, karena desinfektannya masih tinggi ya, maka di situ nol, pertumbuhannya nol. Berarti desinfektannya masih aktif. Bahkan pada 2,5 itu kelihatan bakterinya sudah langsung mati. Didiamkan atau diinkubasi 2,5 menit, tidak ada pertumbuhan. Nah, ketika dinaikkan, nah di sini mulai 2,5 menit tidak ada pertumbuhan, tapi ketika 5 menit, 7,5 menit, dan 10 menit, karena waktunya kontak lebih lama ya, maka kumannya itu mati. Dan pada pengenceran 350 ternyata ya, ketika dibiarkan 2,5 menit tidak ada masih ada pertumbuhan, 5 menit masih ada pertumbuhan ya karena lebih encer ya. Dan ketika menit ke-7,5 dan menit ke-10 bakterinya mengalami kematian. Dan pada pengenceran yang lebih kecil lagi tidak ada kematian bakteri sama sekali. Ya. Berarti titik pengenceran berapa yang kita catat pada desinfektan ini? Yang 2,5 dan 5 menit bakterinya masih hidup, tapi 7,5 sampai 10 menit bakterinya mati. Pada pengenceran ke 350. Kita catat angka 350 ya. Kemudian kita lihat fenol. Tadi kan saya sampaikan desinfektannya diuji, fenolnya juga diuji ya. Dan fenolnya ternyata yang menghasilkan 2,5 menit masih hidup, 5 menit masih hidup, tapi 7,5 10 sudah mati, itu adalah pada pengenceran 90. Berarti kita catat fenolnya menunjukkan pengenceran 90, desinfektan menunjukkan 375, jadi koefisien fenolnya berapa? Koefisien fenolnya adalah 350/90 atau 3,89. Ya, nah, berarti semakin tinggi koefisien fenol, desinfektannya semakin kuat daya desinfeksinya. Mohon maaf ini masih ada adzan, kita istirahat sebentar ya. Iya, Bapak.
Baik, kita lanjutkan. Sudah paham ini, Mbak? Cara menghitung, Mas? Cara menghitung koefisien fenol? Ya, jadi sekali lagi dicari pada titik mana yang 2,5 dan 5 itu masih positif, tapi pada 7,5 dan 10 sudah negatif. Kalau 375 kan positif semua ya. 300 nol semua, berarti bukan itu. Berarti 350. Di mana 2,5 positif, 5 positif, 7,50, 10 nol. Itu untuk desinfektan kita. Lalu tadi sudah saya katakan bahwa sebagai pembanding digunakan fenol. Kita juga lihat fenolnya. Fenolnya diencerkan berapa? Diencerkan 2 kali ternyata sudah ketemu. Ya, titik yang 2,5 positif, 5 positif, 7,5 negatif, 10 negatif itu di titik 90 pada pengenceran 90. Ya, berarti yang ditulis adalah 350, ditulis 90, lalu dua angka ini dibagikan. Berarti koefisien fenol untuk desinfektan X adalah 350 dibagi 90 atau ketemu 389. Jadi dimengerti ya? Baik, kalau belum mengerti nanti dipelajari di rumah ya. Kalau masih belum mengerti juga, minggu depan kita bahas ya. Baik, berarti kita sudah selesai membicarakan tentang desinfektan dan antiseptik. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan praformulasi. Ya, praformulasi sediaan parenteral. Saya kira praformulasi dan formulasi itu adalah bagian yang sangat penting pada proses pembuatan sediaan farmasi. Ya, kalau pada praformulasi itu intinya adalah mengumpulkan data-data teoritis, data-data yang ada pada pustaka. Kemudian kalau formulasi itu mengkompilasi atau menggabungkan data-data tadi sehingga menghasilkan satu formula yang terjamin safety, efficacy, dan quality-nya. Ingat ya bahwa apoteker itu yang ditugaskan atau yang mendapat kewenangan untuk menjamin safety, efficacy, dan quality sediaan farmasi. Jadi mutlak di industri farmasi harus dilakukan studi praformulasi sebelum melakukan formulasi itu sendiri. Ya. Nah, tujuan kuliah praformulasi adalah peserta dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian sediaan parenteral ya sesuai dengan bentuk dan rute pemakaiannya. Kenapa parenteral? Karena untuk model pembelajaran di S1 memang ditetapkan yang harus dipahami adalah sediaan parenteral dan sediaan mata. Itu untuk steril ya. Karena kan sediaannya sangat luas, tapi yang digunakan sebagai model adalah parenteral dan sediaan mata. Nah, pada praformulasi sediaan parenteral ini, maka kita diharapkan bisa memahami keuntungan, kerugian, sediaan parenteral sesuai dengan bentuk dan rute pemakaiannya, kemudian menjelaskan aspek praformulasi sediaan steril parenteral.
Sediaan steril kemarin sudah kita pahami ya, adalah sediaan yang harus bebas mikroorganisme, bebas partikel, dan bebas pirogen. Nah, pernyataan bebas ini pada mikroorganisme dan pada partikel dan pirogen agak beda. Kalau mikroorganisme bebas itu artinya harus betul-betul nol, ya. Tidak ada sama sekali mikroorganisme hidup, harus nol, mutlak, tidak bisa ditawar. Tetapi untuk partikel dan pirogen ternyata nanti bisa kita ketahui masih boleh kok, asalkan tidak lebih dari angka sekian, tidak boleh lebih dari angka sekian, ya. Jadi konsep ini tolong dipahami. Kalau sediaan steril itu atau sediaan parenteral itu mikroorganisme harus nol, partikel dan pirogen masih boleh asal tidak melebihi batas yang diperbolehkan. Dan sediaan steril injeksi ini digunakan langsung pada jaringan atau pada bagian tubuh lain, ya, sehingga tidak ada lagi pertahanan tubuh. Contohnya, kalau kita disuntik di bagian lengan kita, maka lengan kita ini menjadi berlubang tuh dengan ditusuk jarum suntik, padahal kulit kan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagian tubuh yang lebih dalam. Nah, dengan disuntik itu maka perlindungan itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itulah obat yang disuntikkan itu harus betul-betul menjaga kesehatan, menjaga supaya tidak malah mencemari atau mengkontaminasi bagian tubuh kita. Karena fungsi pertahanannya sudah tidak ada. Ya, bayangkan ditusuk itu kan dilubangi ya. Maka semula yang tertutup rapat, ini masih tertutup rapat, tapi di sini kan enggak berlubang. Nanti jarumnya diambil, ini kan lubangnya masih ada. Ini bisa mengkontaminasi, oleh karena itu harus betul-betul dikondisikan agar tidak terjadi infeksi pada manusia ini. Nah, sediaan steril itu ditemukan mulai tahun 1628, ya. Dan pada tahun 26, ya, mulai ditetapkan adanya ketentuan resmi tentang sediaan injeksi di National Formulary 2006. Jadi sudah 1626, berarti 100 tahun lalu ya, Allahu Akbar. Sekarang 2026, 100 tahun lalu injeksi itu sudah ditemukan, ya. Nah, sediaan steril yang digunakan dalam proses pembelajaran S1 ini adalah meliputi sediaan parenteral dan sediaan optalmik. Sekarang kita bicarakan keuntungan dan kerugiannya, ya. Keuntungan parenteral, respon fisiologis cepat, ya. Kalau minum tablet itu masih nunggu beberapa jam untuk menunggu obat itu diabsorpsi dan baru menimbulkan respon, tapi diinjeksikan, disuntikkan, langsung obat itu masuk memberikan respon karena dia langsung terikat oleh reseptor yang ditargetkan. Dan bisa digunakan sebagai alternatif bila pasien tidak dapat menggunakan sediaan oral. Misalnya pasiennya nggak sadar, wah nggak mungkin ini diminum obat peroral, ya sudah disuntik saja. Dan yang ketiga adalah ketergantungan kepada dokter yang menyuntik, sehingga pasien tidak bisa nyuntik sendiri, ya. Tidak ada tenaga lain yang bisa menggantikan menyuntik, ya, selain dokter dan tenaga medis yang lain. Ya, apoteker tidak boleh, kecuali ada satu orang apoteker yang sudah dilatih untuk memberikan vaksin, ya, dengan cara menyuntikkan intramuskuler. Itu ketika zaman COVID itu, ya, tenaga dokter sangat kewalahan, lalu merekrut apoteker, dan ada satu orang apoteker yang berhasil dilatih dan menjadi vaksinator, menyuntik boleh. Nah, kenapa kok ketergantungan pada dokter ini menguntungkan? Karena pasien lalu tergantung pada dokter. Jadi kalau disuruh kembali, dia kembali lagi karena butuh disuntik oleh dokter. Dan yang berikutnya adalah dapat digunakan untuk terapi lokal,
misalnya untuk terapi gigi lokal, anestesi lokal, ya, dan efektif untuk terapi pasien yang mengalami gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, ya, maka respon elektrolit dan gangguan cairan akan segera teratasi, ya, dan efektif membantu pemberian nutrisi. Nutrisi yang dimasukkan injeksi itu namanya adalah nutrisi parenteral. Kerugiannya adalah memerlukan tenaga kesehatan yang terampil, ya, nggak semua tenaga kesehatan itu bisa, ya, yang diperbolehkan adalah dokter dan tenaga medis yang lain. Kemudian memerlukan kondisi khusus, aseptis dan sebagainya, lebih mahal, ya, karena proses pembuatannya sangat rumit, dan bila muncul efek samping sulit mencegah atau mengatasinya. Karena obat sudah terlanjur masuk dalam pembuluh darah, ya. Kalau masih masuk di perut, di lambung, ya, gampang dilakukanlah kumbah lambung, lambungnya dikumbah. Yang tadi sudah dimakan, sudah ditelan tadi, dikeluarkan itu bisa. Tapi kalau sudah disuntikkan, obat masuk ke dalam vena, masuk ke dalam pembuluh darah, dan mengalir ke seluruh tubuh, tidak ada cara untuk mengatasinya. Macam bentuk sediaan parenteral adalah larutan, padatan kering, suspensi, emulsi, atau bisa juga larutan yang sangat pekat yang harus diencerkan sebelum disuntikkan, ya. Rute pemakaian sediaan parenteral, ya, ada yang bisa melakukan melalui intravena, ya, dimasukkan ke dalam vena, ada yang dimasukkan ke dalam intramuskular atau subkutan, intraderma atau intrakutan, intraartikular, intraarterial, dan intraspinal. Ya, kita bahas satu persatu, dan sebelumnya ini. Apa beda intramuskular? Ya, intramuskular harus masuk pada otot, ya, sampai nembus ke bawah sampai ke jaringan otot. Harus melewati epidermis, dermis, jaringan subkutan, baru masuk ke otot. Ini yang paling dalam, ya. Ini ada subkutan, dan cara menyuntikkannya tegak lurus. Kalau subkutan membentuk sudut 45 derajat Celcius, kalau intravena membuat sudut 30 derajat, ya. Kalau intrakutan membuat sudut 10 sampai 15 derajat. Jadi hampir tidur, ya. Nyuntiknya itu hampir rata atau hampir sejajar dengan kulit. Hanya diungkit sedikit saja, kira-kira 10 sampai 15 derajat. Intravena. Intravena itu ada dua, yaitu yang pertama bolus, yang kedua drips. Kalau yang bolus itu biasanya yang volume kecil, ya 1 cc, 5 cc, 10 cc, yang langsung dimasukkan ke dalam vena dan langsung dihabiskan. Itu yang bolus. Kalau yang drips itu diberikan intravena tapi diberikan perlahan, tetes demi tetes, ya, yang kita kenal dengan apa? Infus. Infus itu adalah intravena tapi bentuknya adalah drips, bukan bolus. Nah, karena langsung disuntikkan pada intravena, maka onset of action, lama kerja obat, awal kerja obat, ya, awal kerja obat atau mulai kerja obat itu sangat cepat, ya, sehingga sangat bermanfaat untuk mengatasi kegawat daruratan karena onset of action-nya sangat cepat. Dan availability obat 100%, berbeda dengan peroral. Kalau oral yang diminum misalnya paracetamol 500 mg yang diabsorpsi paling 80% atau 70%-nya, ya. Jadi tidak semuanya. Yang lainnya akan terbuang bersama feses. Yang diabsorpsi yang masuk pembuluh darah hanya sekian persen saja. Tapi pada sediaan intravena itu semua dosis yang disuntikkan akan masuk pada target organ, ya. Lama kerja obat atau duration of action, ya, kalau onset of action itu adalah awal kerja obat, kalau duration of action itu tergantung dari dosis awal,
metabolisme, dan ekskresinya. Nah, ini harus diketahui oleh calon-calon apoteker ya. Intravena itu volume yang diperbolehkan adalah 1 sampai 100 mili. Kok rentangnya besar sekali. Ya, yang kecil-kecil itu biasanya untuk yang bolus, yang 100 mili atau lebih itu untuk yang drip, untuk yang infus. Jadi infus kan bisa sampai 100 mili dan itu langsung masuk loh ke dalam vena semuanya. Hanya butuh waktu yang lama karena memberikannya adalah tetes demi tetes. Ya. Nah, kemudian jarum yang digunakan untuk menyuntik itu juga mempunyai ukuran tertentu. Panjang jarumnya itu adalah 1,5 inci. 1,5 inci itu kira-kira 1 inci kan kira-kira 2,5 cm ya. Jadi 1,5 inci berarti sekitar 3 cm. Ya, itu untuk intravena. Dan gauge-nya, gauge itu adalah diameter jarum. Jadi diameter jarumnya itu adalah antara 20 atau 22 gauge. Ya, nah gauge itu semakin besar gauge itu berarti jarumnya semakin kecil diameternya. Jadi ini merupakan kebalikan dari yang inci atau yang mililiter. Ya, jadi satuan panjang, satuan diameter yang sangat aneh itu adalah yang gauge ini. Karena semakin besar gauge, semakin sempit atau semakin kecil diameter jarum itu. Nah, kalau intravena itu ya, jadi panjangnya 1,5 inci dan diameter jarum yang digunakan adalah 20 atau 22 gauge. 20 gauge itu kira-kira 0,8 mm. Ya, 0,8 mm. Dan sirkulasi darah itu mempunyai pengaruh pengenceran pada sediaan parentral sehingga dapat mengurangi rasa sakit ya. Kalau disuntik itu pertama sakit ya, tapi dalam waktu yang cepat rasa sakit itu akan hilang ya. Kenapa? Karena obat yang dimasukkan itu mengalami pengenceran ya, sehingga rasa sakit yang timbul akibat penyuntikan atau akibat kemasukan obat suntik itu berangsur-angsur reda karena obatnya diencerkan oleh pembuluh darah yang ketemu dengan bahan obat yang disuntikkan. Nah, yang harus dicatat pada intravena ini penting sekali ya. Apabila dosis tunggal dan volumenya lebih dari 10 mili harus bebas pirogen ya. Lebih besar sama dengan 10 mili ya. Ini kurang sama dengan ya. Dosis tunggal lebih besar sama dengan 10 mili, tolong diperbaiki ya. Lebih besar sama dengan 10 mili harus bebas pirogen. Nah, bebas pirogen itu ketentuannya masih boleh kok mengandung pirogen, tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari sekian-sekian, nanti kita pelajari ya. Apa yang dinamakan bebas pirogen. Dan yang harus dicatat lagi adalah apabila intravena ini volumenya lebih dari 15 mili, maka tidak boleh mengandung bakterisida atau tidak boleh mengandung pengawet. Ya. Jadi yang jelas infus ya, yang digunakan lewat intravena, digunakan sekaligus langsung pakai, langsung habis ya. Volume 100 mili hanya merupakan tetes-tetes ya, bisa 1 jam, bisa 2 jam ya, atau sekian menit obat itu akan habis, itu pasti tidak mengandung pengawet. Infus pasti tidak mengandung pengawet. Karena tidak boleh. Jangankan infus yang 100 ml ya, sediaan intravena yang 15 mili saja tidak boleh mengandung pengawet. Kenapa? Alasannya adalah karena pengawet pada dasarnya adalah bersifat toksik. Kemarin sudah kita bahas ya, tentang pengawet ini. Oleh karena itu sebisa mungkin kita menghindari penggunaan pengawet pada sediaan injeksi karena pada dasarnya dia itu merupakan racun atau bisa menimbulkan
efek samping. Bentar ya, sebentar. Maaf, sebentar. Maaf, kita lanjutkan lagi. Ya, itu ya yang harus diingat-ingat ya pada intravena 10 mili lebih besar atau sama dengan 10 mili harus bebas pirogen. Kalau lebih dari 15 mili tidak boleh mengandung pengawet karena pengawet pada dasarnya toksik. Kita lanjutkan. Yang harus diperhatikan lagi pada penggunaan intravena, kadar obat dalam serum langsung tinggi ya. Jadi kalau kita menyuntikkan obat pada serum, pada vena, pada intravena ya, maka kadar pada dalam darah itu langsung meningkat. Bayangkan digerojok, apalagi bolus ya. Kalau infus kan tetes per tetes. Kalau bolus itu 5 cc ya, langsung 5 cc itu masuk ke dalam vena semua. Maka bisa dibayangkan mendadak. Ya, mendadak dalam darah itu akan mengalami kenaikan jumlah obat yang sangat besar secara mendadak. Ya. Nah, oleh karena itu harus berhati-hati dengan toxic dose ya, atau dosis yang menyebabkan toksik. Solusinya apa? Solusinya penyuntikan dilakukan perlahan ya. Jadi pada intravena itu seringkali perawat itu menyuntikkannya pelan-pelan ya. Kenapa? Karena untuk mengurangi rasa sakit ya. Biasanya vena yang disuntik dengan obat itu, maka obat itu kan akan berjalan ya melalui vena itu. Perjalanan obat yang langsung dosisnya besar itu menimbulkan rasa sakit. Di samping juga hati-hati apabila ada obat yang toksik. Maka solusinya adalah disuntikkan pelan-pelan untuk mengurangi rasa sakit dan untuk mengurangi toksisitas. Kemudian yang berikutnya, ini dalam aplikasinya ya, kalau tadi dalam formulanya 10 mili dan 15 mili, itu penting untuk apoteker. Nah, kalau yang ini penting untuk tenaga medis. Ya. Obat dengan kelarutan rendah dapat mengendap dan menimbulkan emboli. Solusinya, pelarut harus yang sesuai dan penyuntikan pelan. Nah, apoteker tugasnya apa? Apoteker tugasnya menulis pada brosur obat ini ya. Jadi obat yang menimbulkan rasa sakit biasanya antibiotik ya. Antibiotik itu kalau berjalan ya di vena itu dengan dosis yang langsung besar itu akan menimbulkan rasa sakit. Ya. Juga ada obat yang dengan kelautan rendah itu yang tahu kan apoteker ya. Apotekernya tahu, maka dia harus menginfokan kepada dokter atau kepada tenaga medis lain melalui penulisan brosur. Jadi kalau ada brosur untuk obat dengan kelarutan yang rendah, tapi tidak ada tulisan harus disuntik pelan, ini biasanya Badan POM akan mengingatkan pabrik itu. Ya, dikembalikan brosurnya, brosurmu salah. Tolong ditambah dengan informasi suntikkan perlahan-perlahan. Jadi dokter, apoteker itu harus saling berkomunikasi. Kalau apoteker di industri, komunikasinya disampaikan melalui brosur, ya. Kalau apoteker yang di apotek, komunikasinya ya dengan berkomunikasi langsung, telepon atau mungkin WA, ya, atau bisa juga bertemu langsung. Tapi harus ada komunikasi, karena ada hal-hal yang diketahui oleh apoteker terkait dengan formulasi. Dan dokter perlu mendapatkan informasi terkait dengan formulasi. Contohnya apa?
Ya contohnya ini, ya. Obat dengan kelarutan rendah, wah harus disuntik pelan-pelan. Di brosur sudah ada, tapi tidak apa-apa kalau apoteker mau mengingatkan, apoteker yang di rumah sakit ya, berkomunikasi dengan dokter agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kelarutan rendah itu selain menimbulkan rasa sakit juga dapat mengendap dan menimbulkan emboli. Ya, emboli itu adalah bengkak, ya, atau buntu ya, buntu. Jadi emboli itu endapan itu akan membuntu intravena. Yang harus diperhatikan lagi adalah bahwa propilin glikol yang digunakan pada anak-anak, pada bayi khususnya, itu harus diperhatikan karena bisa menimbulkan hiperosmolaritas. Ya, jadi darah yang semula mempunyai kondisi isoosmotik atau isomolaritas mendadak menjadi hipermolaritas apabila disuntik dengan propilin glikol. Ya. Kemudian obat dengan kelautan dalam lemak tinggi, misalnya diazepam, dapat menembus sawar otak. Ya. Jadi apabila obat ini diazepam ini harus hati-hati karena dia bisa menembus sawar otak dan menimbulkan efek samping. Itu intravena. Ya. Kita lanjutkan dengan intramuskular atau obat yang disuntikkan di otot. Untuk otot ini yang bisa disuntikkan untuk tujuan intramuskular ini adalah otot gluteus, itu otot pantat, kemudian otot deltoid, itu lengan atas, dan otot vastus lateralis. Ini, ya, ini vastus lateralis. Ini adalah daerah yang ada di paha. Ini adalah 3 penyuntikan yang terkait dengan intramuskular. Nah, kalau intravena tadi batasan volume yang diperbolehkan untuk penyuntikan adalah 1-100, sangat luas ya. Kalau intramuskular itu maksimal 3 mili. Jadi 1-3 mililiter. Jadi apabila pasien itu memerlukan dosis yang lebih tinggi sehingga diperlukan 10 mililiter katakan, ya, maka bisa dijadikan menjadi dosis terbagi dan dilakukan di otot gluteus, otot pantat. Ya, disuntik 3 mili pertama, dan istirahat dulu, kemudian disuntik lagi 3 mili, dan disuntik lagi 3 mili sampai mencapai 10 mili. Jadi bisa dosis terbagi. Sebagian besar vaksin yang tidak aktif seperti vaksin influenza diberikan dengan cara injeksi intramuskular. Ya, ini adalah vaksin yang disuntikkan intramuskular itu contohnya adalah vaksin influenza. Ini lanjutan intramuskular. Nah, jarum yang boleh digunakan itu mempunyai panjang 1-1,5 inci, ya, ya sekitar 3 cm ya. Dengan diameter jarumnya adalah 19-22 gauge. Berarti ini lebih kecil dibanding jarum intravena. Diameternya ya, diameternya lebih kecil. Pada umumnya adalah 22 gauge. Nah, gauge itu semakin besar, jarumnya semakin kecil ya. Nah, sering terjadi kerusakan jaringan. Untuk mengurangi intramuskular itu sering mengalami kerusakan jaringan karena letaknya di bawah. Jadi nembusnya itu sangat banyak ya, nembus dermis, epidermis ya, lalu subkutan baru intramuskular. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi rasa sakit otot harus rileks ya, disuntikkan pelan dan bentuk sediaan yang dapat disuntikkan intramuskular itu bisa larutan dalam air, bisa emulsi UV maupun WO, atau suspensi yang dalam air maupun minyak.
intramuskular itu lebih aman dibanding intravena dan efeknya lebih lama. Maksudnya duration of action, lama kerjanya itu lebih panjang dibanding kalau intravena. Intravena onsetnya cepat, tapi kerjanya juga cepat habis. Ya, tapi kalau intramuskular itu bisa bertahan lebih lama lagi duration of action-nya. Oleh karena itulah, bila obat tidak larut dalam air, bisa digunakan pelarut propilin glikol atau minyak mineral. Ya, dengan menggunakan propilin glikol atau minyak mineral ini, masa kerja atau duration of action dari obat yang disuntikan intramuskular itu lebih lama. Nah, oleh karena bekerjanya lebih lama ya, kenapa lebih lama ya? Karena obat itu kan disuntikkan di otot. Untuk bekerja dia kan harus diabsorpsi di intravena. Jadi harus terjadi proses setelah disuntik, masih terjadi proses absorpsi oleh intravena terhadap obat yang disuntikkan intramuskular itu. Jadi waktunya agak tertunda, onset of action-nya agak tertunda, duration of action-nya juga lebih lama. Dan dilepaskannya ke intravena itu sedikit-sedikit, sehingga fungsi sebagai depo atau sustain release ya, sustain release itu bisa dicapai dengan menggunakan obat yang disuntikkan intramuskular. Sehingga pelepasan obat dalam jalur lambat dan lama ya. Pelepasan obat bisa lambat dan lama atau sustain release. Nah, pelepasan obat dari otot menuju ke vena itu dipengaruhi oleh kekompakan atau padatnya depo itu. Misalnya tadi disuntikkan di pantat ya. Kalau pantatnya itu termasuk yang masanya padat, ini pelepasannya lebih lama. Dengan reologi obat atau sifat alir obat, konsentrasi obat, ukuran partikel, sifat vehicle atau pembawa. Kalau air berbeda dengan minyak, misalnya ya minyak juga sangat membantu apabila digunakan sediaan sustain release ya, dan volume injeksi. Itu semua bisa memengaruhi pelepasan obat dari otot ke vena. Yang berikutnya adalah subkutan atau hipoderma, bawah kulit. Nah, obat yang disuntikkan di bagian bawah kulit, lapisan lemak yang ada di bawah kulit, itu volumenya maksimal 1 mili. Ya. Kalau intramuskular masih 3 mili masih bisa, kalau subkutan itu maksimal 1 mili, tidak boleh lebih. Dapat ditambah vasokonstriktor untuk melokalisir efek obat. Nah, kenapa begitu? Obat ini kan disuntikkan di bawah kulit. Nah, di bawah kulit itu kan ada semacam rongga atau ruang. Sehingga kalau obat ini disuntikkan di subkutan atau hipoderma, obat ini bisa melebar, ya bisa menyebar kemana-mana. Karena memang ada ruang di bawah kulit itu, ada space atau ada ruang. Ya. Nah, oleh karena itulah maka perlu ditambah vasokonstriktor. Alat yang bisa mempersempit ruang yang lebar itu sehingga obat tidak nyebar, tidak melebar kemana-mana. Ya. Nah, biasanya yang ditambahkan adalah hyaluronidase, enzim hyaluronidase yang bisa menghambat melebarnya obat yang disuntikkan melalui subkutan itu, karena hyaluronidase itu bersifat vasokonstriktor, jadi mempersempit ruang gerak dari obat yang disuntikkan di bawah kulit. Ya. Jadi kalau diingat-ingat ini ya, sediaan yang bisa ditambah hyaluronidase adalah sediaan yang subkutan. Perlu ditambah hyaluronidase untuk apa? Untuk mencegah jangan sampai obat yang disuntikkan pada ruang yang ada di hipoderma di bawah kulit itu melebar ke mana-mana.
jarum yang digunakan ini ukurannya lebih pendek, 0,5 sampai 1 inci. Ya, sekitar 2 mili, ya 2 mili. Dan diameter injeksinya sama, kurang lebih sama, itu 2 gauge atau lebih kecil lagi, atau gauge-nya lebih besar. Artinya diameternya lebih kecil. Saat penyuntikan harus diperhatikan jangan sampai menembus vena, ya. Jadi antara subkutan dan vena ini berdekatan, ya. Jadi harus diperhatikan jangan sampai nembus sampai ke arah vena, karena ini dimaksudkan untuk subkutan yang dengan tujuan tertentu. Lokasi penyuntikan ketika disuntik itu biasanya tenaga medis akan menyubit kulit yang kita disuntik. Jadi sebelum disuntik kulit kita dicubit, ya. Lalu bekas cubitan kita itulah yang disuntik. Itu tujuannya itu apa? Untuk memperjelas keberadaan ruang itu. Jadi ketika disuntikkan, maka otomatis obat yang disuntikkan itu akan masuk pada rongga yang ada di bawah kulit. Ya. Berarti tidak sampai ke intravena, betul-betul mencapai di bawah kulit seperti yang diinginkan. Lokasi penyuntikan dapat dipijat, selain dicubit, ya. Ini lokasi penyuntikan dapat dipijat untuk membantu absorpsi, ya. Jadi biasanya kalau sudah disuntik lalu dipijat-pijat begitu, ya, dengan pelan, dengan lembut untuk membantu proses absorpsi. Dan efek lebih lambat dibanding intramuskular. Jadi yang paling cepat intravena, ya. Intramuskular ini lebih lambat dan subkutan ini lebih lambat lagi. Contoh subkutan adalah injeksi insulin, vaksin-vaksin, dan sebagainya itu. Penyuntikan subkutan dapat mengakibatkan terjadinya abses, nekrosis, atau radang. Tempat penyuntikan lengan, kaki, atau abdomen. Dan bila diperlukan penyuntikan rutin, lokasi dapat diganti-ganti. Jadi subkutan itu bisa di lengan, bisa di kaki, atau di perut. Contohnya insulin, ya. Insulin itu kalau di perut gagal itu bisa dipindah di lengan atau pada bagian kaki, ya, supaya tidak terjadi luka. Kalau terus-menerus di perut atau di abdomen, ya, akan terjadi tusukan berkali-kali yang sangat tidak baik untuk kesehatan. Jadi sekali-sekali dipindah ke lengan, ya, atau dipindah ke kaki. Ini, ya, cara penyuntikan. Ini yang saya katakan tadi, dicubit dulu, ya. Dicubit kemudian baru disuntikkan. Sehingga kalau dicubit itu posisinya seperti ini. Jadi ada space, subcutaneous space, sehingga yang disuntikkan ini bisa betul-betul mengisi rongga ruang yang ada di subkutan seperti yang diharapkan. Yang berikutnya adalah intradermal atau intrakutan. Intrakutan atau intradermal itu adalah obat yang disuntikkan pada lapisan dermis dari kulit. Digunakan untuk tes alergi, tes tuberkulin, untuk antigen, vaksin, dan sebagainya. Penyerapan waktu membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding IV. Ya, jelas IV itu paling cepat, ya. Intramuskular berikutnya, subkutan yang lebih lambat lagi, dan yang lebih lambat lagi adalah intradermal ini. Dan cara menyuntikkannya adalah hampir rata. Tadi ada gambarnya, ya. Tidur begitu, hampir rata dengan kulit. Nah, volumenya sangat kecil, ya. Volumenya sangat kecil. Volume yang diperbolehkan disuntikkan itu sangat kecil, yaitu hanya 100 sampai 200 mikroliter atau 0,1 sampai 0,2 cc, kecil sekali. Biasanya 50 mikroliter dan obat harus isotonis, ya.
Kemudian jarum yang digunakan 0,5 inci ya, jadi lebih pendek lagi atau 1, berapa sentimeter ya. Dan diameternya paling kecil yaitu 25 sampai 26 gauss. Kalau yang tadi yang intravena, intramuskular dan subkutan tadi kan masih berkisar 20 ya. Ini 25 sampai 26 gauss, berarti lebih kecil lagi. Ingat ya bahwa gauss itu semakin besar angka gaussnya, semakin kecil diameternya. Lokasi injeksi intradermal adalah lengan bawah dan punggung bawah. Lengan bagian bawah ya, dan punggung bagian bawah. Dan intraarterial itu diinjeksikan pada arteri misalnya untuk kontras radiopak ya. Jadi misalnya kita akan difoto paru-paru kita ya. Maka agar paru-paru yang difoto itu terlihat jelas, detail begitu, maka harus ditambah dengan kontras radiopak. Ya, maka kontrasnya akan membantu tenaga medis untuk mendiagnosa yang terjadi pada bagian tubuh kita. Ya. Intraarti harus hati-hati ya. Risiko terjadi kerusakan serabut saraf dan sangat sakit karena letaknya sangat dalam ya. Letaknya sangat dalam, jadi sangat hati-hati dan bisa merusak serabut saraf dan menimbulkan rasa sakit. Dan dosis harus minimal dan diberikan bertahap. Nah, yang berikutnya adalah intraartikular. Intraartikular itu disuntikkan pada join atau persendirian. Ya. Misalkan untuk lokal anestesi pada rekonstruksi ligamen. Ligamen itu apa ya? Semacam pita atau otot yang menghubungkan tulang, dua tulang. Misalnya lengan atas dan lengan bawah. Ini kan ada terputus toh, dihubungkan tulang lengan atas dan lengan bawah itu dengan ligamen. Nah, pada kecelakaan atau pada orang yang jatuh, ligamen atau alat penghubung itu biasanya menggeser ya, tergeser, maka harus dikembalikan lagi dari geserannya itu agar fungsinya untuk menghubungkan dua tulang itu berhasil ya. Dan itu sakitnya bukan main ya. Sakitnya bukan main. Oleh karena itu harus dianestesi. Yang dianestesi apa? Ya ligamen itu. Dengan cara disuntikkan ke intraartikular. Nih. Berikutnya adalah intraspinal. Intraspinal itu disuntikkan pada sumsum tulang belakang. Ya, ada dua, yaitu intraepidural dan intratekal. Kalau intraepidural itu disuntikkan di luar dural. Apa dural? Dural itu adalah sumsum tulang belakang. Jadi yang mengisi tulang belakang kita itu kan diisi oleh sumsum ya. Nah, kalau epidural itu di luar itu, nyuntikannya tidak ditusukkan ke dalam sumsum tulang belakang, tapi di luar itu ya. Memang disuntikkan, ditusukkan di tulang belakang, tapi tidak sampai nembus ke daerah ini yang dikenal dengan spinal dura ya, atau sumsum tulang belakang. Jadi disuntikkan di luar ini, tidak sampai menembus masuk ke dalam. Ini yang epidural. Kemudian kalau yang intratekal itu betul-betul dimasukkan ke dalam sumsum tulang belakang. Contohnya ini ya. Dan biasanya disuntikkan di antara tulang belakang ketiga dan keempat. Ya. Jadi betul-betul nembus pada sumsum tulang belakang. Di ini ada intratekal, ada intraepidural. Nah, baik, itu adalah gambaran tentang sediaan injeksi ya.
Nah, berikutnya adalah sediaan parenteral berdasarkan volumenya itu dibagi menjadi berdasarkan volumenya ya, dibagi menjadi small volume parenteral di mana volumenya kurang dari 100 dan large volume parenteral volumenya lebih dari 100 dan single dose yang tadi dikatakan tidak boleh mengandung pengawet ya, lebih dari 10 mili saja harus bebas pirogen, apalagi ini lebih dari 100 mili ya, dan tidak boleh mengandung pengawet. Jadi kalau sampai 100 mili itu masih dikatakan sebagai small volume parenteral. Nah, sekarang large volume parenteral atau volumenya yang besar itu untuk apa saja ya? Itu untuk hiperalimentasi parenteral ya, yaitu pemberian nutrisi secara parenteral dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama. Misalnya karbohidrat, asam amino, vitamin ya yang memperbaiki nutrisi dari pasien. Jadi untuk memperbaiki nutrisi atau hiperalimentasi parenteral. Yang kedua adalah larutan dialisis peritoneal ya untuk cuci lambung, kumbah lambung ya. Itu large volume parenteral ya. Dan untuk larutan irigasi itu untuk mencuci, menyemprot, membersihkan body cavity maupun luka-luka yang ada pada bagian permukaan luar. Ya. Misalnya sama tadi untuk membersihkan lambung, ya, atau untuk mencuci daerah mulut dan sebagainya itu harus menggunakan larutan yang steril, yaitu large volume parenteral. Nah, ini praformulasi ini kita bicarakan minggu depan ya. Ada yang mau tanyakan adik-adik? Waktunya tinggal 1 menit, monggo kalau ada yang mau tanya. Gak ada yang tanya? Baik, kalau nggak ada yang tanya, kita akhiri ya. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.